Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari konfigurasi VLAN yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Kali ini kita akan mengkonfigurasi VLAN mulai dari password, kemudian mengubah tampilan login dan membuat user sebanyak 5 dengan bandwidth limit untuk user kepala sekolah 512 kbps, kemudian guru 256 kbps, kemudian siswa 128 kbps. Baik, kita mulai. Pertama, kita buka dulu inbox-nya. Kita terkoneksi dengan port 2 pada switch sehingga dapatkan IP address 192.168.40.1 sebagai gateway di sini. Baik, sekarang kita cek dulu apakah WLAN-nya sudah jalan atau belum. Nah, ini adalah tampilan awal login. Tampilan awal login bawaan dari Mikrotiknya ya. Nanti tinggal masukkan login dan passwordnya kalau kita sudah membuat user. Baik, sekarang kita masuk ke konfigurasi. Kita hubungkan ke ether mana saja, mau 2 mau 4. Yang penting nanti kita bisa masuk ke inbox-nya. Jangan lupa disconnect dulu untuk WiFi-nya biar kita nanti masuknya melalui jalur kabel. Kita refresh. Nah, ini jalur kabel. Kita connection. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat password. Langkahnya adalah klik menu wireless, kemudian masuk ke security profile. Di sini silakan kita add untuk membuat baru, misalnya password WiFi. Modenya kita pilih dynamic key. Kita checklist yang WPA2 PSK. Di sini kita masukkan sesuai yang di soal, itu 1 sampai dengan 8. 1 2 3 4 5 6 8. Kalau sudah, klik OK. Setelah itu kita masukkan profil security-nya atau security profilnya ke WiFi interface. Kita double klik, masukkan di sini di security profile, pilih password WiFi yang sudah kita buat tadi, lalu di OK. Baik, selanjutnya kita cek apakah security profile-nya sudah masuk. Kalau sudah, biasanya ada gambar gemboknya. Nah, ini udah ada ya. Jadi nanti kalau kita login itu akan minta password dulu. Yang selanjutnya kita akan membuat
user. Ya, user dulu biar dalam sini. Kita membuat user. Kita buat dulu user profile untuk kepala sekolah, guru dan siswa. Ya. Kita buat dulu di sini add, klik user profile ya, ada di menu hotspot. Klik add, misalnya KS. Kecepatannya di sini 512 kbps. 512K garis miring 512K. Kemudian apply. Kita copy, buat profil yang kedua untuk guru. Kecepatannya 256K garis miring 256K. Artinya nanti kecepatan download dan uploadnya adalah 256. Apply. Kemudian kita buat untuk profil siswa. Kecepatannya 128K per 128K. Kemudian oke, dan oke. Kita sudah punya tiga profil untuk kepala sekolah, guru dan siswa. Selanjutnya kita buat user. User di sini kita akan membuat 5 user. Boleh nantinya guru 1, kepala sekolah 1, siswanya 3. Boleh. Atau misalnya 1 kepala sekolah, 2 guru, 2 siswa, itu juga bisa. Silakan, yang penting nanti ada 5 user yang kita buat. Di sini kita add. Sekali lagi kita add. Masukkan kepala sekolah, profilnya, passwordnya di sana 123. Profilnya pilih profil yang sudah kita buat tadi sebelumnya, kepala sekolah itu KS. Kita oke. Kita buat lagi untuk guru. Passwordnya 456. Profilnya pilih guru. Lalu apply. Kita kopikan. Buat user siswa. Passwordnya 789. Maaf. Ini misalnya siswa 1 karena kita akan membuat 3 user untuk siswa. Profilnya kita buat siswa. Kita apply, kita copy user kedua, kemudian apply, kemudian copy lagi user ketiga, apply, oke. Di sini kita sudah membuat 5 user, kepala sekolah, guru, siswa 2 dan siswa 3. Jangan lupa kita buat di sini di user profilnya add make cookies-nya jangan di checklist ya, hilangkan saja biar nanti mudah dalam uji coba. Kemudian oke. Kemudian untuk server profil juga dilihat cookies-nya jangan di checklist ya. Cookies-nya jangan di checklist agar mudah nanti ketika dalam pengujian. Klik OK. Kita tes. Kita cabut dulu kabel LAN-nya. Kita akan menguji untuk LAN-nya.
WLAN-nya di sini ada. Klik connect. Kita disuruh memasukkan dulu password tadi yang sudah kita buat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Awas, ini adalah password WLAN, bukan password dari user yang kita buat. Klik next. Kita tunggu sampai dengan muncul tampilan loginnya. Nah, ini adalah tampilan login. Kita masukkan user, contohnya tadi kita membuat kepala sekolah ya. Kepala sekolah, passwordnya 1 2 3. Oke. Nah, kita sudah bisa login ya. Kita login dengan menggunakan kepala sekolah. Baik, selanjutnya kita akan membuat atau mengubah halaman login. Kita hubungkan menggunakan kabel agar bisa lebih stabil. Kita konekkan. Untuk mengubah halaman login, yang pertama kita masuk dulu ke file. Nah, di sini hati-hati dalam mengubah tampilan login. Kita jangan salah memilih file yang akan kita ubah. Di soal di sini minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK ya. Ek ini diganti dengan nama sekolah Anda, berarti diganti oleh nama sekolah kita. Di sini kita cari halaman login. Nah, di sini ada halaman login tepat di atas hotspot logout.html. Nah, halaman login ini kita tarik keluar, kita copy ke desktop, tarik, kemudian pindahkan ke desktop. Nah, setelah itu file login yang sudah ada di router kita hapus. Nah, jangan lupa nanti menyimpannya di atas file logout ini. Sekarang kita masuk ke mengedit file login yang sudah kita copy atau kita copy ke desktop ya. Open with, kita ubah menggunakan notepad. Ini adalah tampilan notepad. Kita cari file yang akan kita rubah. Di sini ada tulisan please log on ya. Log on-nya kita rubah menggunakan, kita rubah menjadi selamat datang di hotspot SMKN 1 Kertajati. Ukurannya kita rubah, yang 9 ini yang 9 px kita rubah misalnya jadi 14. Jangan lupa disimpan, Ctrl S atau file kemudian save. Kita tutup. Setelah itu kita masukkan lagi hasil login ini, hasil editan kita. Kita masukkan lagi. Kita simpan di atas logout. Nah, oh maaf, ada yang salah nih. Tadi di sini turun. Ini dia. Coba kita cek lagi.
barangkali salah. Kalau nanti salah dalam menyimpannya, nanti tidak akan muncul. Oke, udah tuh. Jadi nyimpennya tepat di atas login ya, di atas logout. Seperti ini nanti hasilnya. Kita cek, kita cabut dulu kabelnya, kabel LAN-nya. Kita masuk ke sini. Kita konekkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Next. Nah, di sini kita sudah lihat, sudah muncul hasil editan kita tadi. Selamat datang di hotspot SMKN 1 Kertajati. Ini minimal ya, minimal untuk mengubah tampilan login. Kalau yang lebih bagusnya, Anda bisa menggunakan template ya, menggunakan template. Kita coba menggunakan template, kita pasang lagi kabel LAN-nya. Kita coba menggunakan template. Artinya kita download dulu template-nya. Template loginnya. Misalnya kita download dulu atau kita unduh dulu template untuk login. Misalnya kita buka dulu internetnya, kita ketikkan download template login Mikrotik. Misalnya kita pakai yang ini nih. Kita lihat di sini, misalnya kita cari yang mudah aja dulu nih. Template Blue City. Blue City. Blue City template. Kita download. Downloadnya mana ya? Kita download. Blue City, kita masuk ke download. Blue City, kita save. Kalau sudah, kita lihat hasil ekstrakannya di sini, di download. Kita ekstrak. Kemudian oke. Nah, ini yang akan kita kopikan ke dalam ini. Di sini ada folder hotspot. Kita hapus dulu. Baru kita tarik yang ini. Kita tarik tepat di atas. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kalau misalnya kita login lagi, ke hotspot, kita cabut kabel LAN-nya, kita login, forget dulu, kita login, 1 2 3 4 5 6 7 8. Next. Kalau berhasil, tampilan loginnya itu sudah berubah. Nah,
Ini tampilan loginnya. Ini ada masalah dengan gambar berarti. Gambarnya ada masalah sehingga tampilan gambarnya tidak muncul. Nah ini. Kita pakai capsek. Kepala sekolah. Passwordnya 123. Login. Oke, ini kita sudah login ke hotspotnya. Kalau kita coba Google, harusnya bisa connect. Nah, udah. Jadi itu untuk mengganti login. Selanjutnya kita akan konfigurasi pengaturan waktu, ya, pengaturan waktu di mana akun hotspot hanya bisa jalan pada pukul 7 sampai dengan pukul 16. Jadi hanya untuk yang hotspot saja. Untuk yang jaringan LAN-nya tetap jalan. Ya, kita konfigurasi, kita pasang dulu kabel LAN-nya agar kita bisa konfigurasi. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke router 1. Yang pertama kita akan konfigurasi SNTP. Ya. Kita akan mengatur waktu agar selalu up to date. Waktu yang ada di router harus sama dengan waktu yang sebenarnya. Untuk pengaturan server waktu bisa dilihat di SNTP server, NTP server Jakarta India. Di sini kita bisa lihat di pool NTP ya. Di sini kita pakai yang ini 0.id.pool.ntp.org untuk server network time protokolnya. 0.id kita copy saja di sini, Ctrl C. Kita masuk ke sistem SNTP client, kita enablekan, kita apply. Nah, ini sudah ada waktunya. Kemudian klik OK. Nah, sekali lagi sistem, kemudian SNTP client. Ini tadi 0 ya. Kita klik enable. Enable. Kita pastekan di sini. Kita apply. Dia akan otomatis sendiri ya. Otomatis sendiri mengupdate waktunya. Kemudian oke. Untuk menampilkan waktu di sini di dashboard, kemudian time, kemudian dead time. Ini waktunya insya Allah sama dengan waktu yang real. Ini 9.50, ini 9.50. Ya, sama dengan waktu real kita sebenarnya. Sehingga nanti ketika pengaturan di router itu akan sesuai dengan jam yang sebenarnya. Ya. Kemudian kita mengatur clock atau jam di sistem, kemudian clock. Jamnya kita cek apakah sudah sama atau belum. Di sini time zone-nya Jakarta. Ya, Jakarta. Kita di waktu Indonesia Barat. Kemudian apply, kemudian oke. Baik. Sekarang untuk pengaturan jam, kita menggunakan menu yang namanya scheduler.
ya, scheduler ada di menu sistem, kemudian scheduler. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tampilan scheduler. Kita akan membuat konfigurasi di mana scheduler ini akan mengatur untuk WLAN aktif pada jam 7, kemudian nanti nonaktif atau mati di pukul 16. Kita klik add, namanya misalnya menghidupkan WLAN. Waktu mulainya jam 7 ya, 00:00. Intervalnya 1 day. Artinya nanti perintah ini akan dilakukan pada 1 hari berikutnya. Jadi besoknya akan dihidupkan. Untuk menghidupkannya di sini interface pada on event ya, on event kita ketikkan garis miring interface wireless enable WLAN 1. Artinya di sini akan mengaktifkan interface wireless aktif dengan nama WLAN 1. Kalau sudah, klik OK. Ya. Dia nanti akan jalan di 1 hari berikutnya ya, pada jam 7. Kemudian kita juga membuat event untuk mematikannya. Misalnya kita nama mematikan WLAN 1 atau WLAN saja nggak apa-apa. Waktunya pukul 16 atau jam 16 ya, 16:00. Intervalnya juga sama, 1 day ya, agar nanti bisa dijalankan pada hari berikutnya. Untuk perintahnya interface wireless disable WLAN 1. Klik apply, kemudian OK. Nah, untuk pengujiannya ini kan berarti kita harus nunggu sampai jam 16 ya, jam 16, dan itu tidak mungkin kita nunggu sampai jam 16. Untuk contoh saja kita coba praktekkan di sini. Misalnya kita nonaktifkan pada pukul 10.00 ya. Misalnya kita di sini klik jam 10.00 start time-nya. Oke. Nah, berarti sekarang kita akan menunggu pada jam 10.00. Di sini waktu menunjukkan jam 9.58. Artinya kurang lebih 1 menit lagi akan menuju pukul 10. Kita lihat di sini interface WLAN ini apakah disable atau tidak. Kalau disable berarti konfigurasi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan interface WLAN jalan. Berarti nanti tinggal Anda konfigurasi saja waktunya sesuai yang diinginkan. Sesuai soal itu pukul 16.00 ya. Di sini detiknya tinggal kurang lebih 20 detik lagi. Kalau jalan nanti di sini run count-nya akan muncul. Berapa kali perintah ini dijalankan gitu ya. 10 detik lagi kurang lebih. Nah, kita lihat di sini. Ya, interface WLAN-nya posisinya sekarang disable. Maka
dia akan hidup lagi pada event yang ini, event yang menghidupkan. Event yang menghidupkan ini dia akan jalan pada pukul 7. Jadi besok tanggal 1 Februari dia akan hidup pada jam 7. Dan nanti pukul 16-nya, atau ini belum dirubah jam 10 ya. Kita rubah sampai jamnya jam 16. Maka nanti jam 16 dia akan mati lagi. Jadi seperti itu ya pengaturan scheduler. Jadi dia hidup jam 7, mati jam 16, terus 1 hari berikutnya jam 7 hidup lagi, nanti terus dah hidup, mati lagi jam 16. Begitu seterusnya. Ya, lihat countnya dia 1. Kenapa 1? Karena perintah ini sudah dijalankan sebanyak 1 kali, berarti. Oke, itu konfigurasi untuk pengaturan scheduler ya, pengaturan waktu hotspot agar aktif pada jam 7 dan nonaktif pada jam 16.00. Untuk konfigurasi proxy-nya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.